Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan penuh sukacita atas hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saudara terkasih, lebih lagi naikkan syukur-Mu bagi Yesus. Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan pada kita. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang mengerti atas hidup kita. Naikkan sembah syukur-Mu bagi Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kami menyembah Engkau, di saat kami mengangkat tangan kami, pemulihan sedang Tuhan kerjakan atas kami, kesembuhan sedang Tuhan kerjakan atas kami. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberkati kami, untuk menolong setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya lama syukuralamo, bawa terus Tuhan kami lebih lagi dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Terima kasih. Ya lama syukuralamo, kinaralama ya lama syaralamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang baik, buat keluarga yang baik, buat pekerjaan yang baik. Kami terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik dalam hidup kami yang Tuhan sudah beri. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami bersama dengan Engkau, biarlah Tuhan kami menyiapkan Tuhan hati kami untuk firman Tuhan. Mari Tuhan kami buka hati kami lebar-lebar. Biarlah Tuhan pagi hari ini firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dapat menuntun setiap langkah kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami berjalan sesuai dengan maunya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengutamakan Engkau, di saat kami menyembah Engkau, Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu. Bila setiap perkataan yang keluar berasal daripada Tuhan dan memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu hari ini dengan sukacita Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, keadaan sukacita, damai sejahtera dan badan yang sehat kuat ada di dalam diri kita. Tetap semangat, tetap protokol kesehatan, di mana hari-hari ini mengharuskan kita untuk tetap menjaga stamina kita. Biarlah keluarga kita hari-hari ini tetap berada di dalam pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana menjadikan keluarga kita kuat dan sehat. Keluarga merupakan lembaga yang paling kecil yang dibentuk oleh Tuhan, di mana keluarga itu terdiri bisa dari seorang ayah, ibu, anak, ataupun nanti di dalam sebuah keluarga itu merupakan himpunan di mana orang-orang itu berada di dalam sebuah persekutuan. Keluarga Kristen merupakan persekutuan yang hidup di antara ayah, ibu, dan anak yang sudah menerima kasih Kristus, mengaku Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya, di mana hidup itu kita letakkan meneladani Kristus sebagai teladan hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan sehat. Mengapa kita harus membentuk keluarga kita ini menjadi keluarga yang kuat dan sehat? Kita selaku orang tua bertanggung jawab membuat atau membina ataupun menjadikan keluarga kita ini kuat dan sehat. Karena penting hal ini. Pentingnya apa? 1, keluarga sebagai penyampaian nilai-nilai Kristiani. Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu terpenting, yaitu menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita nanti sudah dewasa akan mendapatkan sebuah bekal yang kuat di dalam mengarungi kehidupannya untuk masuk di dalam kehidupan yang lebih lagi. Ada peran penting yang harus kita kerjakan, yakni menyampaikan nilai-nilai Kristiani. Di dalam Ulangan 6
ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mengajarkan firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Di waktu duduk, di waktu perjalanan, di waktu berbaring, di waktu bangun. Artinya secara terus-menerus biarlah anak-anak itu tertanam bibit firman Tuhan di dalam hatinya. Berapa banyak orang tua yang hanya menyerahkan tanggung jawab penyampaian nilai ini kepada gereja atau kepada sekolah. Mereka seakan-akan tidak ada waktu, tidak ada kontribusi, bahkan karena kesibukanlah mereka. Berbagai alasan dari mereka, tetapi mari kita sadari bahwa sebagai keluarga yang akan menjadikan keluarga kita itu kuat dan sehat, yang pertama adalah menyampaikan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang terdapat di dalam Kristus kepada anak-anak kita, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 tadi. Jika anak-anak itu adalah anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tidak memiliki nilai-nilai Kristiani, maka kita disebut telah menyesatkan anak-anak titipan Tuhan. Karena di dalam Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam maut. Oh, betapa ngerinya. Dari firman ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangun keluarga kita untuk yang pertama, keluarga sebagai penyampai nilai-nilai Kristiani, di mana firman Tuhan menjadi dasar kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pembentukan relasi, hubungan. Keluarga adalah tempat untuk mendemonstrasikan cinta kasih. Bagaimana suami mendemonstrasikan cinta kasihnya kepada istri, atau sebaliknya. Kemudian bagaimana orang tua mendemonstrasikan cinta kasih kepada anak-anaknya, ataupun sebaliknya. Ungkapan cinta kasih inilah merupakan ramuan yang penting dari sebuah relasi. Kasihi dan sayangilah suami, istri, anak-anak kita, saling menghormati, saling menghargai. Maka fungsi keluarga ini menjadi sangat penting, karena relasi di dalam keluarga itu adalah kunci kebahagiaan hidup di dalam sebuah rumah tangga. Seperti halnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Mari kita bangun keluarga yang kuat dan sehat dengan membentuk sebuah relasi. Bagaimana kita mendemonstrasikan cinta kasih Allah di dalam kehidupan berkeluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan keluarga atau keluarga merupakan tempat lingkungan yang sejahtera. Keluarga itu menentukan keadaan keluarga, menentukan bagaimana arah hidup seseorang, kesejahteraan kehidupan seseorang. Kalau keluarga itu sehat dan harmonis, maka keluarga itu menjadikan keluarga yang sejahtera. Suatu contoh, bagaimana kita merasa nyaman di rumah. Kalau kita merasa nyaman di rumah ketika kita bepergian, rasa ingin kembali ke rumah sebagai tempat yang nyaman, itu merupakan di rumah ada sebuah lingkungan
sejahtera. Firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita agar kita menghormati, mengasihi, dan apapun yang kita perbuat dan lakukan, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti kita lakukan untuk Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan lingkungan yang sejahtera bagi rumah tangga kita. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak juga patuh terhadap orang tua. Mari buat suasana rumah tangga kita, rumah tangga yang betul-betul menciptakan damai sejahtera. Itu hal yang penting yang harus kita lakukan, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat dan sehat. Oleh karena itu, karena kita adalah anak-anak atau orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita siap untuk merestorasi kehidupan keluarga kita, supaya keluarga kita ini menjadikan keluarga kita yang kuat dan sehat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu, sehingga kami mengerti betapa pentingnya kami memiliki keluarga yang kuat dan sehat. Kami belajar membangun keluarga sebagai lingkungan bagaimana menyampaikan nilai-nilai Kristiani seturut dengan kehendak-Mu, di mana kami juga membangun keluarga sebagai pusat relasi, mendemonstrasikan cinta kasih-Mu kepada sesama di dalam kehidupan berkeluarga, dan kami adalah menciptakan lingkungan yang sejahtera. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Tuhan membangun keluarga yang kuat dan sejahtera. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami, kampung kami, tempat tinggal kami. Biarlah Tuhan beracara melalui keluarga-keluarga yang menjadikan Engkau sebagai pusat dari titik kehidupan kami. Keluarga, bangsa dan negara semua terhindar dari malapetaka. Hanya kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu ada di dalam hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.